Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus Ketua Forum, Pak Agus Herman, sahabat saya, semenjak beliau berada di dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para pakar, para praktisi yang hadir pada webinar di pagi hari ini. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf karena memang saat ini sedang dalam perjalanan, jadi kalau ada koneksi yang tidak baik, ya, mohon dimaklumi. Nah, yang kedua, saya pun tidak membuat bahan paparan karena jujur Bapak Ibu sekalian, pada saat kita masuk di era pandemi COVID ini, praktis memang semua kegiatan ini agaknya terhenti. Dan rapat-rapat di DPR pun, terutama dengan menteri-menteri, kita pun banyak melakukan melalui Zoom. Dan tentunya kita yang mungkin baru membiasakan diri rapat virtual, tidak akan seluas atau selengkap pada saat rapat langsung. Sehingga ya tentunya ini pun juga berimplikasi misalnya terkait dengan isu-isu yang mungkin yang tersampaikan melalui Komisi 4 ini juga saya pikir tidak selengkap dahulu. Nah, sehingga tentunya dengan tema seminar hari ini terkait dengan adaptasi di era kenormalan baru, khususnya bagi pelaku perikanan tangkap di wilayah utara, ada beberapa hal yang tentunya harus menjadi bahan diskusi bagi kita semua, bagi Bapak Ibu sekalian sebagai pakar maupun para praktisi. Nah, kalau kita lihat misalnya terkait dengan dampak kesehatan yang sudah jelas setelah pasien COVID terus juga meningkat, dan ada beberapa analisis misalnya dengan tuntutan ekonomi yang terdampak dengan beberapa daerah yang sudah membuka PSBB-nya dan mulai juga melakukan era baru, era kenormalan baru, tapi juga belum didukung oleh partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Ada beberapa analisis yang sampai Desember ini akan terus meningkat. Nah, sehingga pada saat bicara terkait dengan penanganan dampak COVID-19, baik pada aspek kesehatan maupun pada aspek ekonomi, tentunya pemerintah mempunyai sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Nah, sehingga tentunya saya ingin mengurai misalnya terkait dengan kebijakan keuangan di Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui APBN 2020, di mana pagu anggaran yang sebelumnya sekitar 5,3 triliun ini harus dialokasi 483,74 miliar untuk penanganan COVID. Ya, tentunya realokasi ini juga terdampak berimplikasi terkait dengan pengurangan program-program yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dari anggaran itu ada beberapa kegiatan yang memang langsung berkaitan dengan penanganan COVID, ya. Misalnya terkait dengan pembagian ikan melalui program bakti karantina ikan, dan juga program gerakan memasyarakatkan makan ikan. Terus juga ada beberapa program kegiatan yang lain, termasuk bagi-bagi
Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial misalnya ada beberapa program yang merupakan stimulus, terutama kalau kita identifikasi ini kan berlaku untuk semua, nih, sasarannya semua masyarakat, tapi mungkin KKP juga merinci bahwa program stimulus yang diperuntukkan atau sasarannya nelayan mungkin juga yang pasti terdampak. Misalnya ada BLT 600.000 per orang. Lalu juga ada pembelian produk perikanan. Juga ada penurunan biaya tarif kaleng sarden ya, dan juga bahan baku terkait dengan saus tomatnya. Tapi kita juga belum tahu ini realisasinya seperti apa. Karena memang berbagai macam daerah terkait dengan stimulus atau bantuan kepada masyarakat ini kan masih banyak juga permasalahan yang ada. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, tentunya saya beserta kawan-kawan di DPR RI, Komisi 4, ingin mendapatkan masukan secara lengkap dari Bapak Ibu sekalian, baik dari para pakar dan juga praktisi perikanan. Nah, khusus terkait dengan penanganan COVID ini, di mana pemerintah membuat kebijakan bantuan sosial dengan paket yang sudah ditetapkan, dan ada salah satunya bagaimana pemerintah dalam paket bantuan itu ada bahan yang mengandung banyak protein, dan saat itu sudah ditetapkan salah satu paket bantuan itu adalah sarden. Nah, sehingga kebutuhan sarden yang hampir semua pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten, sampai dengan desa yang memang diperintahkan untuk memberikan bantuan sosial, banyak menyerap sarden. Nah, sehingga di awal-awal kita cukup bisa mendengar misalnya beberapa pabrik mempunyai permintaan atau penyerapan yang tinggi, sehingga harus antri, sampai harus ada beberapa provinsi, beberapa rekanan dari pemerintah harus DP uang dulu, dan tentunya ini menjadi hal yang mudah-mudahan industri khususnya pengalengan ikan sarden ya malahan mendapat benefit yang sangat besar. Tapi di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penyerapan produk ikan segar atau ikan kembung, ini tentunya mengalami penurunan. Dari beberapa komunikasi saya dengan para pelaku usaha industri pengolahan di Muara Angke, Muara Baru, Surabaya, di Pati, dengan COVID yang sudah merupakan pandemi di seluruh dunia ini kan juga mengurangi penyerapan negara-negara yang biasanya mereka impor dari Indonesia. Nah, sehingga banyak tumpukan-tumpukan ikan di kostorin yang pada akhirnya harus menurunkan harga ikan di beberapa tempat. Saya pernah menyampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan pada saat rapat kerja, saya minta Menteri untuk bisa mendorong ke pemerintah, ke instansi kementerian yang lain yang berkaitan dengan bantuan sosial, untuk bisa menyerap produk-produk ikan segar maupun ikan beku. Pada saat itu sih ya Menteri menyampaikan akan mengkomunikasikan, tetapi sampai saat ini juga saya tidak pernah mendengar ada pembelian produk ikan segar maupun ikan beku untuk paket sembako itu. Dan memang kita sadari memang agak sulit juga sebenarnya apabila kebijakannya ini tidak berdasarkan kebutuhan ataupun sumber daya di masing-masing daerah. Kalau misalnya programnya memang cuma menyeluruh saja, ya memang akan sulit ya terkait dengan produk ikan yang cenderung akan mempunyai potensi kerusakan yang besar.
Tapi kan ada beberapa daerah, misalnya Indramayu, taruhlah Jakarta, Cirebon, Indramayu, Tegal, Pati, Juwana, Lamongan, itu daerah-daerah yang mungkin banyak tersedia ikan segar dan ikan beku dan bisa didistribusikan di daerah itu. Tapi ya memang ternyata sulit. Nah, sehingga dari kebijakan KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait bagaimana kita bisa bertahan pada suasana pandemi COVID ini, ya belum kita rasakan betul apa yang menjadi kebijakan khusus maupun stimulus yang secara langsung merupakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, lalu di sisi lain ada beberapa isu yang mengemuka selain terkait dengan dampak pandemi COVID ini. Misalnya terkait dengan dirubahnya beberapa regulasi yang pada era menteri yang dulu berlaku. Yang pertama terkait dengan lobster. Lobster ini ya cukup ramai juga di era pandemi COVID ini. Dan sudah ada izin kepada beberapa eksportir yang ternyata dari sisi pajak ekspor dan yang lainnya belum selesai. Nah, yang kedua terkait dengan permen merubah alat tangkap. Nah, ini cukup juga mendapat perhatian dari masyarakat, sehingga tentunya ini juga paling tidak bisa menjadi bahan bagi Bapak Ibu sekalian, kepada kami Komisi 4 maupun kepada Kementerian dan Kelautan, seperti apa yang terbaik lah untuk tidak terjadi gejolak di masyarakat. Dan saya tadi sepakat dengan moderator terkait dengan kondisi nelayan Pantura yang memang secara luas dibandingkan dengan daerah lainnya memang mempunyai produktivitas yang sangat tinggi. Tapi di yang Pantura Jawa khususnya, Indramayu, ya kan, atau Jawa Barat, produksi ikan di Jawa Barat yang tercatat melalui pemerintah daerah, ya ikannya bukan dari Jawa Barat, ikannya dari kebanyakan dari Kalimantan, dari Natuna, bahkan yang terakhir-terakhir ini ya dari Arafura. Ya, saya juga yakin di Tegal juga sama, di Pati juga sama. Nah, sehingga kan ini merupakan sebuah hal yang ya tentunya dengan sumber daya ikan di Laut Jawa sendiri, khususnya di wilayah 12 mil ke bawah ini kan memang sudah sangat menurun lah dibandingkan dengan 10 tahun, 20 tahun belakangan ini. Nah, sehingga pada saat misalnya ada isu sekarang ini terkait dengan legalisasi alat tangkap yang dulu dilarang, ada praktek-praktek yang berdasarkan laporan dari mereka yang di laut, Arafura sendiri sudah mulai beroperasi. Pukat-pukat, formasinya pukat-pukat udang ya, yang sudah beroperasi, yang pada saat kami cek ke Kementerian Kelautan dan Perikanan belum ada satupun izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi di sisi lain ada nelayan yang langsung ke pelabuhan Tual dan disampaikan oleh pejabat PSDKP di sana bahwa ada 3 kapal yang diizinkan melakukan Halo Pak Ono, masih? Halo? Pak Ono, kayaknya Pak Ohar. Ya, kayaknya dalam perjalanan ya, ini masih sinyalnya mungkin masih terganggu. Jadi
sambil menunggu koneksi dari Pak Suron lagi, tadi ada beberapa isu yang disampaikan oleh pembicara satu. Beliau mengabarkan bahwa ada satu program pemerintah. Pemerintah akan melaksanakan, yang satu adalah upaya untuk menutup terkait dengan kondisi COVID ini, itu adalah ada sarden. Industri sarden ini mulai digerakkan. Tapi dari apa yang diungkapkan tadi ada beberapa catatan di sini. Jadi ya ada standarisasi alat tangkap yang selama ini ternyata ada alat-alat tangkap yang belum berizin, yang ternyata sudah beroperasi di lapangan. Kemudian juga adanya beberapa kebijakan yang berubah. Tentu kalau kita kaitkan dengan kasus kita yang ada terkait dengan di Pantura ini akan sangat menarik. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah pusat ini dampaknya terkait dengan kondisi yang ada di pantai utara. Kemudian apa yang diungkapkan oleh Bapak Surono tadi juga, beliau menyatakan bahwa selama ini belum ada kebijakan stimulus yang dari DKP, nanti mungkin bisa ditanggapi terkait dengan sambung. Mungkin nanti langsung kita ke pembicara kedua ya. Kita sampaikan untuk pembicara yang kedua. Pak Kohar, halo. Pak Kohar. Kok menghilang di sini, nggak ada Pak Ono. Halo. Nah, ini Pak Kohar juga freeze nih. Pak Kohar, langsung ke pembicara kedua mungkin ya, Mbak. Nah, ini Pak Ono sudah hadir lagi kah? Ono tidak ada. Oh, Pak Ono sudah masuk langsung, Pak Ono. Pak Ono sudah masuk lagi, oh ya. Persilahkan Pak Ono. Ya, bisa lanjut ya? Ya, silahkan. Waktu 5 menit lagi ya Pak Ono? Ya, Bapak Ibu. Waktu 5 menit lagi ya? Oke. Ya, karena sudah masuk Cipali. Jadi agak masuk ke daerah hutan. Nah, jadi saya lanjutkan, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga menurut saya terkait dengan isu-isu itu pun, karena memang berada pada situasi COVID juga, ini juga perlu juga menjadi pembahasan kita semua. Nah, sehingga pada saat bicara terkait dengan legalisasi terkait dengan lobster dan alat tangkap, nah, saya dari awal juga menyampaikan bahwa pemerintah harus melakukan kajian yang komprehensif. Nah, saya tidak tahu sampai saat ini apakah memang perubahan permen itu sudah berdasarkan kajian yang komprehensif, tapi yang saya tahu memang konsultasi publiknya itu juga jalan, walaupun memang di beberapa konsultasi publik saat itu juga terjadi pro dan kontra. Nah, sehingga ya sekali lagi tentunya saya mohon pada Bapak Ibu sekalian masukan-masukannya, sehingga ya mohon maaf saya tidak bisa menjadi narasumber untuk memberikan harus seperti apa, tapi saya yakin memang harus ada sebuah kreativitas yang dilakukan oleh kawan-kawan pelaku usaha, praktisi, ya, terutama misalnya memanfaatkan era-era digital saat ini. Kita sudah bisa melihat misalnya ada beberapa anak muda yang sudah membuat aplikasi khusus terkait dengan distribusi produk perikanan. Nah, tentunya kita harus perkuat lagi bagaimana mereka bisa mendukung di sektor perikanan ini, terutama dari penyerapan produksinya,
Saya yakin terkait dengan produksi selama ini tidak ada kendala, paling tadi terkait dengan regulasi-regulasi yang sudah semakin baik sebenarnya. Tapi di era pandemi COVID ini ya tentunya kita terus mendorong kampanye bagaimana makan ikan jadi salah satu alternatif untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, juga terkait dengan penyerapan dari pemerintah yang saat ini membagikan bantuan sosial mungkin sampai dengan Desember nanti, dan juga mungkin hal-hal lain yang tentunya saya sekali lagi menyampaikan terima kasih atas inisiatif Pak Agus Sudarman, Ketua Forum, dan Bapak Ibu sekalian, sekaligus juga memohon masukan yang tentunya pas sekali nih Mas Moderator, karena saat ini DPR sedang reses ini, nah, sehingga saya jadikan bahwa hari ini, webinar ini saya jadikan juga sebagai tempat proses saya untuk menerima aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja, terima kasih. Sekali lagi, sukses untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat dan tidak pernah terpapar COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ono Surono ya, sudah dengan gamblang jelas tadi yang poin terakhir, beliau ini di masa reses, jadi saat ini ingin menyerap aspirasi dari masyarakat. Saya harapkan nanti banyak masukan-masukan, banyak terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada, sehingga langsung didengar oleh salah satu anggota Komisi 4 ya. Untuk yang kedua,